Nelson Mandelanya gitu kan. Setiap aku ngomong tokek bunyi, Ini Pak. kemerdekaan tokek ekspansif gini kayak gini. Bebas menurut siapa ini? Menurut undang-undang lah, Pak. Undang-undang, Kan Pak. kita Makanya negara itu tadi hukum. pembukaannya. Perkara undang-undangnya itu enggak tahu. Upacara 17 Agustus lebih sering tidak menjamin seseorang lebih hafal undang-undang dasar. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Sebentar. Jangan-jangan di hari itu Indonesia benar-benar merdeka gitu loh. Karena kan kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Bagaimana kalau kita diisolasi di suatu lokasi, suatu pulau, perlombaannya adalah memburu koruptor. Nah, pakai tombak tak buru ini kayaknya seru ini. Aku akan bisa menemukan kembali mana 17-an. Aku pun kalau setiap kali lewat Selokan Mataram, di situ ada nama-nama pahlawan ya, di Pogung itu. Ada satu nama itu nama bapakku ternyata, Pak, gitu. Maksudnya namanya sama, itu kayak karena kan Namanya sama. pahlawan gitu loh, Pak. Maksudku tahun ini Indonesia itu kita memperingati angka cantik 80. Presiden ke-8. Artinya Indonesia sudah merdeka 80 tahun, 20 tahun lagi Indonesia emas di 45, ya kan? Nah, ngomongin kemerdekaan, sebenarnya hari ini tuh kita sudah merdeka atau belum? Bukan sebagai pengertian bahwa merdeka itu dijajah gitu ya, tapi dari diri kita gitu. Sehingga kita bisa masukin ke pemaknaan kemerdekaan hari ini sebagai sebuah bangsa. Kan kemerdekaan ada di diri kita masing-masing nih. Kalau dari teman-teman, merdeka itu apa sih? Males banget. Friendship. Kemerdekaan. Kalau aku mungkin dalam dewasa ini, widih, ngeri. Akhir-akhir ini maknai kemerdekaan itu, kalau ini secara waras lah aku ngomongnya agak waras. Suatu kondisi yang bebas, namun dengan tanggung jawab. Bebas tanggung jawab. Itu dulu responsibility. Kalau ente? Ke kitanya apa? Ke dirimu aja. Merdeka itu apa? Kalau sebuah bangsa kan kita udah jelas nih, Bebas tuh. bebas. Merasakan itu nggak? Bebas. Pada saat tertentu. Pada saat tertentu. Karena tadi Jadi ya, merdeka tuh banyak kecil-kecil merdeka tuh. Ya kerja itu udah tuh harus merdeka. oke. Jadi hal-hal kecil itu bisa dimaknai Jadi merdeka sebagai tuh kecil-kecil secara kolektif dikumpulkan. Nah itu yang membuat kondisi merdeka. Nek kemerdekaanku yo juga nantinya kalau kemerdekaan DE toh, Ya. nek nanti bersinggungan bahkan mengambil kemerdekaan dia kan aku ekspansif ya kemerdekaanku Betul. ya. Kan menurutku ya merdeka di lingkungan kita aja, di diriku aja. Ini udah Yang termasuk ada merdeka 100% belum itu? Misalkan kalau di coffee shop yang nggak ada smoking area-nya, buat aku ketika aku situ aku nggak merdeka. iya. Iya. Bagi yang lain merdeka tuh. Iya, bagi yang lain merdeka. Oke. Nah, aku sih saya tak cilik ngono. Aku saya harus mulai ngono ya. Harus mulai tak pikir cilik-cilik ya. Iya. Misalkan gede dalam skop besar aku merasa tidak merdeka daripada menyiksa diriku karena aku belum punya kemampuan untuk mengubah kondisi tidak merdeka aku dalam skop besar, tak kecilkan lagi skopnya. Sampai ke paling kecil yang dimana aku merasa merdeka, berarti harus merdeka lah. Nek metus kopi ra merdeka wis tak pikir lah sing penting ning posisi kira merdeka. Merdeka adalah posisi dan titik nyaman, secara individual maupun kolektif. Nah padahal ada kata-kata keluar dari titik Zona nyaman atau nyaman. zona nyaman. Iya, itu kan bahasan akal-akalan orang Jakarta aja. Bagaimana untuk merenggut kemerdekaan orang lain, jangan kayak gitu. Iya, supaya hanya dia merdeka. Iya, biar dia yang nyaman. Ora kabeh wong Jakarta. Oh, Bukan orang Jakarta, tapi kita yang sedang tinggal di Jakarta, Pak. Karena kalau kita berada di sana juga kita mendambakan zona nyaman kan gitu. Ke Jakarta sepian. Kesulitan kan?
lebih simpelnya kalau aku memaknai adalah ketika aku bisa memposisikan diriku dan orang lain sih. Itu udah clear bagiku gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin kayak tadi Om Rebo bilang, ya smoking area aku merdeka di situ, non smoking area aku nggak merdeka di situ gitu. Tapi kalau membayangkan kondisi kita sebagai sebuah komunitas tadi kan, kemerdekaan individu dan komunitas. Komunitas sebagai sebuah bangsa, kita udah merdeka belum? Di sisi apapun. Itu banyak parameternya yang susah. Paling enak di kehidupan yang umum dan berdampak ke kita lah, di ekonomi misalnya. Kalau aku malah melihatnya menjadi hanya sebuah jargon atau slogan-slogan semata. Masih di situ. Iya. Yang aku dapati malah bukan kehampaan. Jadi hanya sebuah upacara seremoni yang rutinitas yang dilakukan tiap tahun. Pemaknaan terhadap kemerdekaannya. Iya, tidak menjadi seremoni. Menjadi seremoni aja. Mungkin kalau sisi positifnya kita bisa berrelasi dan bersosialisasi dengan masyarakat. Oke. Ada gotong royong. Tadi aku berkepikiran nih. Gimana nih? Setiap 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan. Berarti kan pas 17 Agustus 45 ya kemerdekaan yang kita rayakan itu ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di 17 Agustus itu kemerdekaannya. Kan kita merayakan itu. Jangan-jangan di hari itu Indonesia benar-benar merdeka gitu loh. Benar-benar bebas. Yang kamu khawatirkan semua tadi yang cuma jargon apa-apa di 17 Agustus 1945 nggak kayak gitu kondisinya. Karena kan kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Memperingati momen saat itu. Nah, hari pembebasan. Ya di hari itu kan. Di hari itu. Di hari Jumat itu kan. Iya. Bagaimana? 17 Agustus 45 itu kan. Iya. Nah, jangan-jangan kita yang salah memaknai peringatan itu gitu. Atau mungkin bisa saja itu menjadi fenomena yang terdahulu. Di 17 Agustus 45 itu kondisi masyarakat masih terjajah. Kemudian bisa membebaskan diri dari keterjajahan. Merdeka. Ya benar kan? Iya. Nah, terus ya sekarang kan dalam konteks yang lain, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Sebentar. Nangkap berapa maksudku? Yang tadi. Yang kita peringati tanggal 17 Agustus tahunnya adalah hari 17 Agustus 1945 di mana Indonesia merdeka. Ya hari itu toh, kedepannya itu kan dinamis. Iya, fenomena yang kemudian bagaimana saya menyikapinya sekarang kan menjadi perspektif yang lain. Iya betul. Salah satu indikator merdeka kan berdaulat. Kan kita udah berdaulat. Ya nggak tahu ya. Kalau ditarik lebih kecil lagi ya mungkin bisa patah lagi nih. Secara universalnya kita berdaulat, Pak. Berdaulat. Kan di setiap kebebasan kita udah sepakat nih. Kita bebas tapi ada hak orang lain yang juga nggak boleh kesenggol. Iya kan? Tapi berdaulat nih tiap-tiap orang berdaulat tuh untuk nggak saling senggol dan segala macam gitu. Seremoni itu menjadi penting apa enggak, Om? Mungkin aku bisa berkomentar lebih banyak karena aku pasti upacara lebih sering dibanding kalian. Ya kan? Iya. Pasti kalau saya berani jamin. Saya terakhir SMA kelas 3. Aku setiap mendengar Indonesia Raya berkumandang dengan bendera naik, mau nangis, Pak. 80 tahun untuk bisa mempertahankan kondisi merdeka dari penjajahan itu nggak mudah. Negara kita kalau dibandingkan negara superpower yang lain kan Indonesia nggak kuat-kuat amat lah. Berarti kan semua fungsi diplomatis dan segala macamnya bekerja di situ. Aku nggak tahu teman-teman pernah ke makam pahlawan belum? Kalau aku pernah karena Mbak di situ. Pernah. Itu banyak banget Pak, jejer-jejer. Iya. Mereka tuh berjasa. Mereka mengorbankan nyawa dan kehidupannya untuk titik ini pada waktu itu. Merinding gue sih kadang dengar itu. Aku pun kalau setiap kali lewat Selokan Mataram yang jalan teknik, di situ ada nama-nama pahlawan ya di Pogung itu. Ada satu nama itu nama bapakku ternyata Pak gitu. Tapi bapakku belum meninggal gitu ya. Maksudnya namanya sama itu kayak karena kan namanya sama. Pahlawan gitu loh. Maksudku tadi yang kayak Oreo bilang bahwa yang kita dapat hari ini
Itu tuh berkat mereka-mereka ini, orang-orang ini. Nah karena kebetulan nama Bapak, jadi kan kalau lewat situ kebaca dan keinget gitu loh. Dan salah satu hal yang menarik Pak sebenarnya, yang tadi disampaikan Om Remo adalah bahwa 80 tahun kita berhasil mempertahankan ini itu luar biasa. Karena di ASEAN, itu kita satu-satunya yang setelah merdeka dan berhasil mempertahankan Pak. Yang lain kan setelah mendeklarasikan terjadi penjajahan ulang Pak. Kita mengusirnya tuh bisa dengan agresi 1, agresi 2 dan lain sebagainya itu luar biasa. Dengan segala cara juga kan? Dengan segala cara. Diplomasi dan segala. Balik ke kondisi sekarang atau yang kita rasakan sekarang, berkah daripada kemerdekaan yang sudah diwariskan ini, kita sudah mengisi sedemikian rupa ya dengan cara masing-masing, dengan apa yang sudah dihadirkan oleh pemimpin kita, negara kita. Kalau kemudian kita bisa nih balik ke 45 ke tadi, para pahlawannya sudah gugur, apa yang kira-kira mau kita sampaikan dengan kondisi kita hari ini? Iya kan? Kan mereka pasti punya bayangan di waktu berjuang. Aku ingin nanti anak cucuku merasakan kehidupan yang A, B, C, dan seterusnya gitu. Apa ya? Nah, dirimu apa yang mau kamu sampaikan? Ya aku malah cenderungnya ke absurditas diriku ya sekarang. Oke. Dia mencoba menegasikan hal yang bersifat batinia, pilu, membiru, sentuhan-sentuhan yang romantik terhadap getaran-getaran nostalgis gitu. Bagaimana mengingat dan mengenang jasa-jasa pahlawan. Aku mencoba untuk menegasikan itu sih, menolak hal semacam itu. Romantisme. Ke mereka ya, ke kondisinya ya. Ke kondisi. Karena ke batin lebih ke batinku sendiri. Karena yang kalau kita melihatnya secara kontekstual, toh kita juga masih terjajah juga Pak. Oke. Oleh ketidakadilan. Bahkan Soekarno bilang, Pak Soekarno bilang itu lebih mudah bagiku mengusir penjajah daripada kalian melawan bangsamu sendiri. Itu kalau kita melihatnya secara kontekstual hari-hari ini, bagaimana masyarakat masih terkungkung dalam akses untuk menyampaikan pendapatnya, kadang bagaimana kebijakan-kebijakan publik yang serta-merta langsung ditunaikan tanpa adanya obrolan yang atau diskusi atau ragam bagaimana kita mencari pendapat dari masyarakat kayak gitu loh kalau aku sih. Tahu-tahu undang-undang sah gitu ya. Itu kan proses sebenarnya Pak ya. Sebenarnya kita masih ada ruang nggak sih? Ruang yang merdeka untuk kemudian mengkritisi itu masih terbuka nggak? Atau bareng-bareng? Aku menyebutnya bareng-bareng. Kalau bareng-bareng masih terbuka? Kalau bareng-bareng masih terbuka. Kalau sendiri wah diangkut ya Pak. Siap nggak? Diangkut. Artinya kembali ke yang ditanya loh. satu dulu. Kembali ke yang Mas Remo tadi bilang kan bahwa secara universal oke, masih aman, tapi di titik tertentu udah nggak merdeka nih gitu ya. Iya. Kalau Om Remo gimana Om? Kembali kan 45 nih gitu. Ketemu apa kan leluhur kan? 2 pasti. Terima kasih karena sudah membawa ke titik ini. Sama kedua minta maaf karena belum bisa melanjut. Kami masih berjuang untuk mewujudkan 100%. Ini proses sih, jadi dia tidak putus gitu loh. Setiap generasi punya sesuatu yang harus diperjuangkan. Dan mereka yang sudah lama, itu sudah membawa ke titik ini. Estafet lah itu. Terus kemerdekaan itu estafet lah untuk dipertahankan dan diwujudkan hingga 100%. Aku pernah lihat film ini nggak kalian? The Bucket List. Si Morgan Freeman sama Anthony Hopkins ya. Ada pembicaraan mereka di atas, itu ceritanya 2 lansia, udah mau kronis semua penyakitnya, akhirnya satu kaya banget, yang satu nggak punya uang, mereka bersahabat, satu titik mereka bikin list lah, bucket list lah, apa aja yang harus dilakukan.
sebelum mereka mati. Nah itu ada percakapan yang di atas piramid. Si Morgan Freeman tanya nih ke Anthony Hopkins. Dia bilang ada 2 pertanyaan yang sering muncul di daerah ini. Yang pertama, apakah kamu bahagia dalam hidup? Anthony Hopkins jawab, ya saya sangat bahagia, sugih, rano masalah macam-macam. Seperti sugih lah, duit di suatu pokoknya. Oke, terus pertanyaan kedua, apakah kebahagiaanmu itu membawa kebahagiaan orang lain? Nah, kalau aku tarik, semua pertanyaan itu bisa kita substansinya bisa kita ubah ke segala hal. Apakah kita merdeka? Ya. Apakah kemerdekaan bisa membawa kemerdekaan untuk orang lain? Itu kan. Ketika kamu sudah merdeka itu, apa sih yang mau kita lakukan? Jangan kita nggak tahu sebenarnya ujungnya merdeka itu apa gitu. Betul. Memang kalau sudah merdeka kamu mau apa? Atau jangan-jangan ini udah merdeka cuma kamu nggak tahu aja. Kalau kondisimu ini sudah merdeka, karena kamu tidak bisa membatasi kemerdekaanmu dengan mengambil kemerdekaan orang lain gitu. Ekspansif lah kemerdekaanmu itu. Bisa juga misalkan kayak tadi misalkan terkait dengan kebijakan atau apa. Bisa juga sebenarnya udah merdeka kita membuat kebijakan. Hanya saja ketika kemerdekaan itu digunakan dan ekspansif ke kemerdekaan orang lain itu kan yang menimbulkan konflik. Dia menyinggung ruang yang lain. Iya. Dan kita juga nggak bisa tahu batasan kemerdekaanmu seberapa. Kalau kita nggak dekat. Kalau dari aku sih di sini. Kalau kaitannya dengan kebijakan, sebenarnya kita sudah bebas memilih orang-orang yang akan membuat kebijakan kita kan. Tuh. Kita udah mendasari itu gitu. Kalau aku sih lebih ke situ ya. Aku merasa kemerdekaan itu proses panjang dan dia tidak pernah berhenti karena dinamis. Kecil dalam menyikapi kemerdekaan ya. Dulu kan kalau di kampung-kampung, terutama di kampungku ya, pengalamanku, kalau 17-an ya pasti lomba-lomba. Betul. Saya Ya sampai sekarang masih banyak. Aktif mengikuti semua lomba itu. Ya ada rasa gembira. Datangnya 17-an tuh gembira. Ikut lomba, menang, dapat hadiah. Besar kecilnya hadiah nggak masalah waktu itu. Kegembiraan yang dirasakan. Nah, ketika sekarang ini udah kehilangan makna kalau aku jujur ya. Ya karena dirimu udah nggak kecil, Pak. Atau mungkin perlu ada lomba baru untuk orang dewasa. Betul. Kayak misalnya pingpong ya, kalau di desa sini tuh pingpong. Itu kegembiraan. Bahkan misalnya kayak catur kemarin tuh kita lomba catur tuh, wis ora mikir game menangnya, Pak. Karena Kesat. Bertahan. Ya karena udah kayak misalnya udah di set gitu ya. Aku nggak terlalu paham perlombaan catur, tapi pingpong aja lah. Misalnya pingpong karena aku main pingpong ya. 16 peserta berarti 8 kali. Nanti yang menang siapapun, hadiahnya ini bisa uang bisa apa, itu nanti misalnya dibelikan itik gitu loh, Pak. Jadi di pas habis tirakatan atau sebelum tirakatan atau di Jogja itu makan bareng bersama. Jadi ya senang olahraganya terus untuk orang dewasa. Kalau untuk anak-anak ya kalau tempatku juga ada yang kayak itu, ada lomba senam, terus jalan sehat. Nah, sekarang ini ada brodut. Tahu ya brodut? Kobro dangdut, Bro. Oke. Nah, itu salah satu lebih seru lagi gitu ya. Tapi yang aku bayangkan ya, gimana kalau kayak di film, katakanlah ada film Jason Momoa yang baru, Chief of War, di orang-orang di suku-suku di Hawaii itu. Nah, bagaimana kalau kita diisolasi di suatu lokasi, suatu pulau, perlombaannya adalah memburu koruptor. Pakai tombak tak buru aja, kayaknya seru. Aku akan bisa menemukan kembali mana 17-an. Ya ini aku nggak tahu ini nanti akan kita upload sebagai episode keberapa, tapi kalau teman-teman perhatikan hampir di setiap episode jiwa kriminal dari mulai kita bahas judul mau dibakar, dari mulai pembagian warisan dia mau rebut kembali, bahkan sampai perayaan 17 Agustus dia mau berburu koruptor. Bayangin. Nek gua aku
Gue salah segmen kok. Dalam arti gini, 17-an gue pas umur semene melu ning tirakatan, Dot. Iya. Orang yang lomba, nih anakku sangat antusias sampai sekarang Betul. 17-an. Betul. Mau Kita udah nggak di titik itu. Gue iki tirakatan. Ya ternyata ya kerja pagi bareng aku, Pak. Malam tirakatan, ben reflektif gue wis nimbang opo, Bro? Buat Ada negara. mau nimbang keluh kesah. Kontribusi kan gak harus diwajibkan. Iya, nggak harus Itu kan diwajibkan. mempertanyakan, wah, sebenarnya cara berkontribusi. Kan ya iso. Atau Minimal bagaimana? harus ning masyarakat berkontribusi loh, kerja bakti, resik-resik, ngecet-ngecet. Nah, Atau kegembiraan yang dirimu bayangkan tadi itu di luar daripada komunitasmu tadi loh. Komunitasmu dengan dangdut koplo udah cukup segala macam. Kamu maunya Metallica dihadirkan kan ya nggak kuat, Pak. Susah. oh ya, kan gue udah jawab. Kalau aku kembali ke 45, ya aku akan sampaikan apa adanya yang kualami secara pribadi dan kita sebagai komunitas hari ini gitu, bahwa tadi hampir sama-sama Om Remo lah, proses 80 tahun ternyata nggak mudah. Fase di presiden pertama, kedua sampai ke-8 itu nggak mudah. Tapi yang kedua barangkali adalah menitip pesan pasca kemerdekaan untuk tidak menghapuskan apa yang sudah dilakukan oleh penjajah. Misalnya kebudayaan yang mereka tinggalkan, bahasa dan lain sebagainya. Aku salah satu orang yang merasa itu penting, Pak. Nggak tahu ya, ini pikiranku salah atau enggak. Misalnya kayak kita ngelihat Malaysia dijajah Inggris, dia kebudayaan Inggris, bahasa dan lain sebagainya tetap dipakai dan itu ternyata menjadi penting gitu. Atau kita misalnya ke Afrika dengan Nelson Mandelanya gitu kan. Setiap aku ngomong tokek bunyi, Ini Pak. kemerdekaan pakai ekspansif ini kayak gini. Aku membayangkan itu Om. Jadi kita itu banyak sekali sebenarnya gedung-gedung bagus peninggalan penjajah, terus dan menggunakan bahasa-bahasa mereka kayak sepur gitu kan. Itu kan bahasa, tapi kita kehilangan bahwa itu adalah bagian dari bahasa yang ditinggalkan oleh Belanda gitu. Dan bahkan ketika orang-orang Belanda balik ke negara asalnya, mereka punya acara show TV kan waktu itu yang kayak semacam diaspora ngebahas tentang Indonesia kan, keroncongan dan lain sebagainya, sampai ada lagu yang cukup terkenal kan yang nasi goreng itu segala macam. Aku justru bayangin itu, nggak tahu itu akan berdampak apa ke kita, tapi aku bayanganku ketika kita menguasai lebih banyak bahasa, lebih banyak kebudayaan, kecenderungan kita untuk bisa saling terhubung termasuk ke bekas negara yang menjajah kita itu lebih mudah. Somalia misalnya Pak, dia punya orang Somalia itu rata-rata Somaliland ya, itu 5 bahasa sampai Pak. Terus Afrika itu kan dia berapa bahasa? Negara-negara Afrika yang dijajah Prancis, Inggris tuh ada bahasa resminya, bahkan ada yang pakai bahasa Prancis sebagai bahasa resmi dan lain sebagainya gitu. Dan itu membuka akses mereka, orang-orang di situ ya, untuk kemudian karena mereka menguasai bahasa Prancis, dia punya lebih banyak kesempatan untuk berada di Prancis, kerja di Prancis. Aku lupa ada satu negara yang bahkan itu Itali semua Pak itu. Bangunannya Itali, segala macam, masakannya Itali, bahasa mereka Itali dan segala macam gitu. Dan menurutku keren aja sih gitu. Penting gitu Bang. Kan kita kayak, aku nggak tahu ya prosesnya apakah memang waktu kita merdeka terus segala sesuatu yang berbau Belanda itu hilang atau pelan-pelan atau gimana, tapi kayaknya kan penutur Belanda di sini nggak ada kan. Kalau mau menyikapi secara baik-baik ya, akan mencoba ya. Sekali-kali lah. Kalau mengingat Untuk hal inilah. pembukaan UUD 45 itu, di salah satu alinea ke-3 atau ke-4 ya, kurang lebih bunyinya kayak gini. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa telah mengantarkan ke atas pintu berkat gerbang. rahmat Tuhan. Oh, atas berkat rahmat Tuhan telah mengantarkan Ke gerbang. pintu gerbang kemerdekaan. Nah, mungkin sampai saat ini dari 45 sampai sekarang ini 2025, sebenarnya kita juga masih menyongsong Ke pintu gerbang. itu, atau belum membukanya, atau baru masuk ke depan Pintu gerbang. setelah pintu gerbang itu. Bagaimana terus kita mendekorasi, kalau mungkin kita mengibaratkan suatu halaman
rumah atau tempat tinggal, bagaimana kita mendekorasinya, mengisinya dengan apa. Mungkin itu yang perlu Atau bahkan di pondasinya kan pertanyakan, udah diupayakan. dipersiapkan tapi minimal kan Pak. Iya. Benar Pak, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Astagfirullah. Yahudi bro. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Nah kan di alinea 3 Mas Rudi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Oke. Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Ya betuju kalau sampai gerbang. Kemudian kita di gerbang itu Mau ngapain? mau itu tadi supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Ya. Jadi merdeka itu 17 Agustus itu titik awal Menuju. supaya bisa berkehidupan kebangsaan yang bebas. Iya. Bebas menurut siapa ya? Menurut undang-undang lah Pak. Undang-undang Kan kita 45, negara itu tadi hukum. pembukaannya. Perkara undang-undangnya itu enggak tahu. Tapi dengan kita tadi memberikan kemerdekaan ke Mas Remo dan aku buka HP, sebenarnya yang bisa dimaknai di sini bahwa ikut upacara 17 Agustus lebih sering tidak menjamin seseorang lebih hafal undang-undang dasar. Padahal dibacakan setiap upacara loh. Parah, Pak. Karena dia hanya fokus ke lagu Indonesia Rasa sama pengibaran bendera. Sama nangis tadi. Undang-undangnya enggak lah.